Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Haris Firmansyah, peserta PKDP tahun 2026 dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Assalamualaikum. Oke, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Oke, semoga kita semangat ya mengikuti mata kuliah pada pertemuan siang hari ini. Tapi sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita. Dan tentunya sebagai salah satu bentuk Tridharma perguruan tinggi, semoga ilmu yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Baik, berdoa dalam hati, berdoa mulai. Bisa diakhiri. Baik, karena suasana masih panas kan ya, alangkah baiknya kalau kita ice breaking terlebih dahulu. Saya minta kalian berdiri semua, ayo coba berdiri. Oke, coba angkat tangan kalian semua, gerakkan kanan, taruh samping kiri, taruh depan. Oke, turunkan. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin memastikan terlebih dahulu kelas kita pada siang hari ini dengan melakukan presensi, kan ya? Baik, saya mulai dari Helmi Sanjaya. Baik, kemudian Sri Linda. Oke, kemudian Rafli Johar. Baik, kemudian Meifa Zalfa Az-Zahra. Baik. Kemudian Arini Mela. Oh, enggak ada ya? Oh, sakit. Oke. Berarti yang enggak ada cuma Arini Mela Sofiana ya. Baik, pada pertemuan siang hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah perencanaan bisnis. Hari ini kita akan mencoba membahas tentang pengelolaan resiko dalam bisnis. Kita coba flashback kembali dari apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kenapa? Karena dalam perencanaan bisnis, pelaku usaha kalian sebagai calon pebisnis perlu menetapkan sebuah tujuan, mengenali peluang, menyusun strategi, dan mempersiapkan sumber daya yang relevan. Karena secara komprehensif, resiko nanti berkaitan dengan operasional, sumber daya manusia, keuangan, bahkan kepada pemasaran yang kita telah bahas pada pertemuan sebelumnya. Maka dari itu, apakah perencanaan yang baik diikuti dengan kesiapan menghadapi resiko itu diperlukan? Coba ada yang bisa bantu saya? Oh ya, silahkan Mas Helmi. Jadi dengan adanya strategi pemasaran yang tepat, itu dapat menarik pelanggan serta membantu mengurangi resiko dalam bisnis seperti perubahan pasar atau persaingan sehingga keberlanjutan usaha lebih sukses. Baik, terima kasih ya. Saya apresiasi kepada Mas Helmi. Jadi benar apa yang kata Mas Helmi. Ada keterkaitan dalam segala lini yang ada dalam bisnis sehingga nanti bisnis itu bisa sustain dan signifikan maupun profitable. Sehingga ada pengantar barangkali yang ingin saya tanyakan kepada kalian untuk menjembatani apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya dengan apa yang kita pelajari kali ini. Mengapa usaha yang tampak menjanjikan tetap bisa mengalami kerugian? Kira-kira bisa siapa yang mau bantu saya? Oke, silahkan Mas Rafli. Jadi usaha yang tampak menjanjikan tetap mengalami kerugian karena adanya risiko bisnis seperti perubahan pasar, persaingan, fluktuasi, permintaan, dan ketidakpastian operasional yang tidak selalu terlihat dari luar. Baik, terima kasih. Saya apresiasi dari jawabannya Mas Raffi. Jadi kalau misalnya kita simpulkan dari jawaban yang disampaikan Om Raffi, setidaknya ada 5 poin yang berkaitan dengan manajemen resiko atau pengelolaan resiko dalam perencanaan bisnis. Yang pertama ada resiko keuangan, resiko operasional, resiko pasar, resiko sumber daya manusia, maupun resiko hukum dan lingkungan sebagai salah bentuk dari ESG, environmental, sosial, dan government yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendukung kegiatan bisnis yang barangkali menyehatkan tetapi juga sustain atau berkelanjutan.
Jadi yang ingin kita capai pada pertemuan siang hari ini yaitu bagaimana nanti kita bisa memberikan suatu penjelasan mengenai pengelolaan risiko dalam bisnis, mengidentifikasi jenis-jenis risiko, menganalisis penyebab dan dampak risiko, menyusun langkah pengendalian, maupun memahami pentingnya sikap waspada dan tanggung jawab dalam bisnis. Next, di dalam suatu kegiatan risiko pasti nanti akan terjadi dalam kehidupan. Tidak hanya dalam bisnis, kehidupan sehari-hari pun nanti barangkali nanti akan berhadapan dengan risiko. Kira-kira risiko apa saja yang kita hadapi dalam kegiatan bisnis? Cara sederhana, barangkali saya membaginya menjadi harga bahan baku yang tiba-tiba naik. Kemudian penjualan menurun karena tren berubah. Kemudian mesin rusak saat kegiatan produksi. Atau mungkin karyawan tidak hadir saat pesanan banyak. Maka dari itu ada pertanyaan, apakah risiko bisa dihilangkan sepenuhnya? Tidak. Kenapa? Risiko tidak selalu bisa dihilangkan, tetapi dapat dikenali, diperkirakan, dan dikendalikan. Sehingga kalau kita bisa membuat sebuah konsep dasar dari pengelolaan risiko, proses mengenali, menilai, mengendalikan, apa yang dikendalikan, dikenali, dan dinilai, kemungkinan kejadian dapat menghambat tujuan bisnis. Saya contoh misalnya, kita punya bisnis tersebut ternyata memiliki sebuah aset dalam bentuk gedung. Kita khawatir nanti gedungnya nanti kebakaran atau barangkali ada sabotase dari pihak luar. Nah, untuk memitigasi resiko tersebut kita bisa menggunakan strategi penanganan misalnya itu mengurangi, yaitu dengan memberikan cadangan akuntansi atau memindahkan, kita bisa kerjasama dengan pihak asuransi atau risk retention, jadi menerima kerugian yang ada. Next. Hal ini kita bisa lihat, kita bisa integrasikan dengan hasil penelitian yang sudah ada berdasarkan dari jurnal, survei, majalah, atau mungkin temuan-temuan relevan lainnya. Saya gambar di sini pengelolaan risiko berhubungan dengan keberlangsungan keputusan dan daya saing usaha. Bahwasanya di situ ada suatu hasil yang menarik menurut saya. UMKM rentan terhadap risiko operasional dan keuangan. Ada lagi perencanaan risiko yang meningkatkan kesiapan menghadapi ketidakpastian. Dan yang ketiga barangkali literasi manajemen risiko membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat. Dan yang terakhir yang saya temukan dari penelitian dari jurnal yang saya baca, pengendalian risiko mendukung kepercayaan pelanggan dan stabilitas bisnis. Ini yang penting. Kenapa? Karena brand awareness itu akan menjaga bagaimana nanti kepercayaan, reputasi suatu merek akan selalu dipercaya oleh konsumen. Maka dari itu, saya simpulkan sebuah insight, menyampaikan bahwa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengelolaan risiko membantu usaha menjadi lebih tangguh dan adaptif, sehingga mereka bisa resilience terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di pasar. Oke, next, saya contohkan lagi. Tadi kan kita menggunakan salah satu stikatus bakery kan ya. Ilustrasinya saya contohkan misalnya seperti ini, Bu Sinta. Atau ada ibunya yang namanya Bu Sinta di sini? Nggak ada ya. Oke. Bu Sinta memiliki usaha kue rumahan. Saat pesanan meningkat, ia menghadapi beberapa masalah yang mengganggu kelancaran usahanya. Apa masalahnya? Oven rusak saat pesanan meningkat. Yang kedua, harga bahan baku naik yang tidak diprediksi. Sehingga di situ stok yang dimiliki mengalami pengurangan. Kenapa? Karena selain tidak memperkirakan harga bahan baku naik, juga tidak melakukan pencatatan stok. Sehingga bisanya selesai dalam 1 hari, dia bisa menyelesaikannya waktu 3 hari. Kemudian akhirnya ketika nanti oven rusak, bahan baku naik, tidak ada pencatatan stok, akhirnya memberikan imbas, dampak, yaitu pesanan terlambat dikirim dan akhirnya banyak klaim dari konsumennya. Sehingga reputasinya turun. Ketika reputasi turun, pelanggan akan lari kepada kompetitor. Di kasus ini, analisis dan pesan moralnya gimana? Kita setidaknya harus bisa membuat daftar resiko yang prioritas. Apa kira-kira resiko yang akan terjadi dari bisnis kita? Berkaca dari studinya Bu Sinta tadi, ternyata stok tidak ada pencatatan yang historikal barangkali. Kemudian kita tidak bisa, atau Bu Sinta tidak bisa memperkirakan harga bahan baku yang meningkat. Kemudian juga tidak memperkirakan adanya kerusakan mesin dan sebagainya. Sehingga keterlambatan dalam distribusi dan akhirnya meningkatkan klaim dari konsumennya.
Maka dari itu, kita buat daftar risiko prioritas yang kita bisa rekomendasikan kepada bos kita. Siapkan dana cadangan, jadwalkan peralatan alat, catatan stok dan jadwal besi, dan komunikasi cepat kepada pelanggan. Apa pesan moralnya? Yaitu bisnis yang baik bukan bisnis tanpa resiko, tetapi bisnis yang siap menghadapi resiko secara terencana, sehingga ada langkah preventif dari permasalahan-permasalahan yang barangkali terjadi dalam proses operasional, sehingga hal ini bisa memberikan suatu reminder kepada kita bahwasanya sikap waspada, disiplin, dan antisipasi sangat penting dalam mengelola usaha. Saya di sini punya tugas pada kalian, barangkali saya ingin nanti kalian membuat suatu deskripsi atau narasi. Kira-kira, saya contohkan misalnya ada beberapa contoh usaha sederhana yang ada di sekitar kita kan ya. Ada warung makan, toko online, usaha laundry, minuman kekinian, kerajinan tangan, atau jasa fotokopi. Nah, saya ingin melihat bagaimana kalian nanti bisa memberikan suatu deskripsi dari beberapa contoh usaha yang ada di sekitar kita, tentang nama usahanya apa, identifikasi resikonya seperti apa, minimal 5 resiko ya. Kemudian kelompokkan jenis resiko, tentukan prioritas resiko, susun langkah penanganannya, dan nanti saya minta perwakilan dari kalian untuk mempresentasikan hal ini. Saya minta nanti bagian ini kelompok 1 dan bagian ini kelompok 2. Silakan bisa berdiskusi. Oke, waktunya habis. Saya ingin satu perwakilan dari salah satu kelompok barangkali yang bisa memberikan hasil diskusinya. Kira-kira siapa yang ingin menyampaikan hasil tugas kelompoknya tadi? Oke, silakan Mbak Mifa ya? Oh, Mbak Serlinda. Oke, silakan Mbak Serlinda. Jadi menurut kami ini ada kedai kopi, yaitu kopi Sadul. Ini menghadapi beberapa risiko utama seperti kegagalan pasokan dan baku, penurunan pelanggan, kebakaran, persaingan, dan juga kehilangan uang tunai. Risiko-risiko ini dikelompokkan dalam operasional strategis fisik dan juga keuangan dengan prioritas pada kebakaran, pasokan bahan baku, dan juga penurunan pelanggan. Pelanggannya meliputi pemasangan alat pemadam, kontrak pemasok cadangan, promosi pelanggan, dan sistem keamanan yang khas. Dengan langkah-langkah ini, kedai ini dapat mengelola risiko secara efektif dan juga menjaga kelangsungan usahanya tersebut. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus kepada Mbak Serlinda. Baik, kalau misalnya kita tangkap dari apa yang disampaikan oleh Mbak Serlinda tadi, bahwasanya di situ ada sebuah kedai kopi yang di situ menghadapi beberapa resiko. Tapi dia tahu pemiliknya siapa kedai Sadulur itu. Dia ketika menghadapi resiko tersebut bagaimana penanganannya, bagaimana cara nanti memitigasi resiko agar tidak menjadi kerugian yang fatal bagi bisnisnya. Sehingga kita bisa memberikan suatu interpretasi akan pentingnya pengelolaan risiko dalam sebuah bisnis. Kira-kira ada pertanyaan tidak dari materi yang kita pelajari pada siang hari ini? Silakan, siapa yang mau bertanya? Oh, ini Mbak Mifa ya, salah panggil berarti saya. Silakan Mbak Mifa, ada yang ditanyakan? Ya. Mengapa pengelolaan risiko itu penting dalam suatu perencanaan bisnis? Oke, pertanyaan yang bagus. Oke. Terima kasih ya Mbak Mifa. Jadi seperti ini. Kenapa pengelolaan resiko itu sangat penting dalam perencanaan bisnis? Saya sampaikan pada awal tadi bahwasanya sebagai langkah preventif dalam mengendalikan resiko kita perlu melakukan identifikasi dan melakukan pengukuran. Dengan adanya identifikasi dan pengukuran tersebut kita nanti bisa memperkirakan kira-kira resiko apa yang terjadi di kemudian hari dalam sebuah operasional bisnis. Sehingga ketika nanti kita sudah mempersiapkan semuanya, merencanakan apa yang harus kita lakukan,
strategi apa atau pendekatan apa yang kita gunakan untuk mengatasi resiko tersebut, kita nanti bisa memitigasi resiko agar nanti tidak terlalu fatal, tidak memberikan kerugian yang besar bagi bisnis yang kita miliki. Yang kita bisa refleksikan dari materi kita pada siang hari ini yaitu apakah saya sudah memahami jenis-jenis resiko dalam bisnis sehingga nanti kalian bisa integrasikan dalam bisnis yang kalian kerjakan atau bisnis yang ingin kalian mulai di kemudian hari. Apakah saya mampu mengidentifikasi resiko yang dapat mempengaruhi usaha? Tentu kita sebagai pebisnis harus mampu melakukan hal tersebut agar apa bisnis kita nanti bisa kita kendalikan dan tentunya kita bisa melanjutkan secara sustain berkelanjutan dari bisnis tersebut. Apakah saya sudah menilai dampak dan kemungkinan terjadinya risiko? Apakah saya memiliki rencana untuk mengelola risiko? Dan apakah saya siap mengambil keputusan saat risiko terjadi? Karena pengelolaan risiko yang baik membantu bisnis bertahan menghadapi ketidakpastian dan meraih keberlanjutan. Nah, kalau misalnya kita kaitkan materi yang kita pelajari pada siang hari ini dengan kegiatan moderasi beragama sebagai PTKIN, ada 5 poin. Yang pertama ada tawasud, 2 iktidal, yang ketiga syura, keempat mas'uliyah, dan yang kelima maslahah. Saya ambil contoh misalnya maslahah, sangat penting sekali. Kenapa? Mengutamakan langkah yang memberikan manfaat bagi bisnis, karyawan, konsumen, dan masyarakat. Sehingga bisnis yang kita kembangkan, yang kita dirikan nanti bisa bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga dengan ini nilai moderasi beragama, pengelolaan risiko dalam bisnis dilakukan secara bijak, tanggung jawab, dan membawa kebaikan bersama. Baik, karena materinya sudah saya sampaikan, kita akan membahas lebih mendalam tentang studi kasus pengelolaan risiko dalam bisnis dan tentunya nanti kita juga akan membahas terkait dengan legalitas regulasi yang ada dalam perencanaan bisnis. Oleh karena itu, siapkan diri, baca materi pendukung dan coba kalian cari studi kasus yang menarik dan yang relevan untuk kita bahas bersama-sama di pertemuan selanjutnya. Siap ya? Yang semangat siap? Siap. Gitu. Oke, saya rasa pertemuan kita untuk siang hari ini cukup sampai di sini. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.